Pergantian pemain aneh Ruben Amorim lawan Nottingham, MU butuh gol, tapi yang masuk malah 2 back. Apa yang dipikirkan Amorim ya? Yuk cari tahu alasan selengkapnya di sini. Manchester United kembali menuai sorotan. Kali ini bukan karena hasil imbang 2-2 melawan Nottingham Forest, melainkan keputusan tak lazim Ruben Amorim di pinggir lapangan. Dalam laga pekan ke-10 Premier League di City Ground Sabtu 1 November malam WIB, Amorim membuat langkah yang tak terduga ketika timnya tertinggal 2-1. Alih-alih menambah kekuatan lini serang, sang manajer justru memasukkan 2 pemain belakang. Padahal MU punya sejumlah opsi ofensif di bangku cadangan seperti Mason Mount, Kobbie Mainoo, dan Joshua Zirkzee. Namun, Amorim memilih Patrick Dorgu pada menit ke-68 dan Nusair Mazraoui 9 menit berselang untuk menggantikan Diogo Dalot dan Leny Yoro. Keputusan itu memancing reaksi keras dari para supporter yang menilai Amorim terlalu defensif dalam situasi genting. Meski pada akhirnya Amad Diallo mampu menyelamatkan 1 poin lewat gol indahnya di menit ke-80, keputusan Amorim tetap jadi perdebatan. Sebab bagi banyak pihak, pergantian pemain tersebut terasa tidak masuk akal, mengingat MU sedang membutuhkan tambahan daya gedor untuk membalikan keadaan. Ruben Amorim dinilai sudah menemukan bentuk permainan terbaik untuk mengembalikan mentalitas Manchester United. Sayangnya, taktik permainan ini masih belum cukup membawa Setan Merah untuk tampil konsisten. Sang pelatih siap melakukan gelombang besar demi memperkaya strategi dan mendatangkan pemain impian. eSport coba merangkum siasat Manchester United demi tetap konsisten sebagai berikut. Kembalinya mentalitas menolak kalah. Siasat Manchester United tetap konsisten di bawah asuhan Amorim. Manchester United gagal mempertahankan tren kemenangan beruntun mereka. Setan Merah harus puas mendapatkan 1 poin dari laga kontra Nottingham Forest. Setan Merah awalnya berhasil lebih unggul dulu melalui gol Casemiro di menit ke-34. Sayangnya, skor ini seketika berubah di awal babak kedua pertandingan. Nottingham Forest tiba-tiba mencetak 2 gol melalui Morgan Gibbs-White di menit 48 dan Nicolas Savona di menit 50. Akan tetapi, The Red Devils berhasil menunjukkan semangat pantang menyerahnya. Buktinya, Amad Diallo berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-81. Merah langsung terlempar ke posisi ke-6 Liga Inggris. Padahal anak asuh Ruben Amorim berpotensi naik ke peringkat kedua sementara Liga Inggris jika meraih 3 poin. Meski gagal meraih kemenangan, Amorim pada kenyataannya tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya. Pelatih asal Portugal ini senang melihat kepercayaan diri tim yang terus meningkat. Ruben Amorim. Ini soal kepercayaan diri tentu saja. Sekarang semuanya terasa sangat berbeda. Kami datang dari 3 laga bagus dan memiliki rasa percaya diri yang baru. Kami lebih memahami satu sama lain, berbicara lebih banyak, dan tahu bahwa sepak bola memang seperti ini. Di sisi lain, peningkatan mental ini sendiri dinilai menjadi buah kesabaran Ruben Amorim. Ex-pelatih Sporting Lisbon ini sebelumnya sempat dicaci karena inkonsisten permainan. Hal ini bahkan sempat membuat Ruben Amorim ingin menurunkan dirinya sebagai juru taktik Setan Merah. Ruben Amorim. Memang ada beberapa momen yang sulit dihadapi. Kalah di begitu banyak pertandingan. Saya menjalani saat-saat di mana saya sangat kesulitan dan saya sempat berpikir bahwa mungkin ini memang bukan takdirnya. Meski begitu, Amorim tetap berpegang teguh pada kepercayaannya akan pemain Setan Merah. Pada akhirnya, hal inilah yang dinilai menjadi sumber kebangkitan Setan Merah. Kepercayaan diri Ruben Amorim di sisi lain juga harus didampingi dengan taktik kesadaran. Laga kontra Nottingham Forest sendiri dinilai menampilkan beberapa celah dari formasi Setan Merah. Pelatih asal Portugal ini harus memikirkan taktik cadangan agar mampu menghadapi berbagai situasi. Salah satu contohnya terlihat ketika menghadapi permainan bertahan ala Sean Dyche. Permainan Manchester United terlihat dibaca sepenuhnya oleh Nottingham Forest. Setan Merah terlihat sangat kesulitan ketika menghadapi The Tricky Priest. Gak heran kalau hal ini sempat membuat Sean Dyche menyampaikan sindiran kepada Ruben Amorim. Dyche, manajer Nottingham Forest. Saya kira jika saya pergi ke sana dan bermain dengan cara saya, kami akan memenangkan lebih banyak pertandingan. Mereka memiliki beberapa pemain bagus. Anda tidak perlu mengajar berlebihan kepada semua orang. Omongan ini langsung terbukti dari matinya lini serang Manchester United melawan Nottingham Forest. Para penyerang hanya mendapatkan sedikit suplai bola selama 90 menit. Sebut saja seperti Benjamin Sesko yang bahkan hanya menyentuh bola sebanyak 21 kali selama 90 menit. Bahkan striker asal Slovenia ini tak mencatatkan tendangan terarah ke gawang.
Selain itu, Bryan Mbeumo juga hanya mampu melepaskan 1 tendangan di laga tersebut. Gak heran kalau hal ini termasuk menjadi keberhasilan bagi Dyche. Manchester United bidik Vitor Roque, ancang-ancang gerak cepat cari striker baru musim depan. Manchester United berpotensi melakukan perombakan besar di lini depan pada bursa transfer Januari mendatang. Situasi ini tak lepas dari posisi Joshua Zirkzee yang jarang mendapat menit bermain dan semakin terpinggirkan. Selain itu, Rasmus Højlund juga diperkirakan bakal hengkang secara permanen di akhir musim. Penyerang internasional Denmark tersebut tampil gemilang selama masa peminjaman di Napoli yang membuat klub Serie A itu berniat mempermanenkannya. Dengan kondisi seperti itu, Setan Merah diprediksi akan memburu striker baru untuk menjadi pelapis sekaligus pesaing Benjamin Sesko yang masih berproses beradaptasi di Old Trafford. Target utama mereka pun mulai mengerucut. Nama penyerang Palmeiras, Vitor Roque, muncul sebagai kandidat terdepan. Ketertarikan MU pertama kali dilaporkan oleh media Spanyol, Fichajes. Roque mampu bangkit setelah menjalani periode berat bersama Barcelona. Ketika bermain di Camp Nou, ia kesulitan menembus line up karena kalah bersaing dengan Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Kembali ke Palmeiras membuat karirnya meningkat lagi. Sepanjang kalender 2025, ia menorehkan 17 gol dan 5 assist di semua ajang. Musim Liga Brasil akan berakhir pada Desember, yang artinya Januari bisa menjadi momentum tepat untuknya balik ke Eropa. Bagi Roque, keputusan hijrah ke MU tidak akan mudah. Ia khawatir kejadian di Barcelona terulang kembali, yaitu minim kesempatan tampil karena kalah bersaing dengan pemain utama. Manchester United sudah menginvestasikan dana besar untuk Benjamin Sesko. Walaupun belum konsisten, Sesko dianggap punya masa depan cerah dan tetap mendapat prioritas dalam susunan tim. Dengan usia yang baru 20 tahun, Roque membutuhkan menit bermain yang konsisten untuk menjaga perkembangan karirnya. Bermain di klub besar dengan tekanan tinggi, berpotensi membuatnya kembali terpinggirkan. Karena alasan itu, Roque bisa saja lebih memilih klub Eropa dengan skala lebih kecil yang menjamin kesempatan tampil reguler. Namun Manchester United tetap memasukkan namanya ke dalam daftar pemain yang dipantau untuk proyek jangka panjang. Aston Villa, Brighton, Sunderland, dan West Ham juga dikabarkan tertarik kepada Zirkzee, sehingga pergerakan transfer MU dalam beberapa bulan ke depan bakal sangat dinamis, terutama di posisi penyerang. Mohon doa dan dukungannya dari fans Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan dengan banyaknya doa dari kalian semua, Manchester United lebih baik dari hari ke harinya. Amin.